Jamaah solat Idul Adha yang dirahmati Allah, khatib tidak bosan-bosannya mengajak kepada kita semua, senantiasalah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan melaksanakan segala perintah Allah dengan betul-betul, seraya giat dan istiqomah. Begitu juga di dalam hal meninggalkan perintah agama, kita jauhi sekecil apapun, yaitu bentuk-bentuk yang menjadi larangan syariat agama kita. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, pada pagi hari ini yaitu 27 Mei bertepatan dengan 2026, yaitu 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pada tanggal 10 Zulhijjah ini, semua umat Islam bersukacita menyambut hari raya Idul Adha, yaitu sebagai salah satu hari raya Islam yang penuh keagungan, yang penuh nilai-nilai pengorbanan. Semua umat Islam dari belahan penjuru dunia mengumandangkan kalimat tauhid, kalimat takbir, tahmid dan tahlil, yang tidak lain adalah sebagai pengakuan yang kokoh, yaitu bahwa Allah Azza wa Jalla adalah Rabb yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, serta dialah yang Maha Agung, yang Maha memiliki segalanya. Kalimat-kalimat takbir, tahmid, tahlil ini memberikan kesan yang kuat dalam diri kita bahwa Allah Azza wa Jalla adalah Zat yang Maha Besar, Maha atas segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, hari raya Idul Adha ini disebut juga dengan hari raya kurban, selalu memberikan penyegaran ingatan kepada kita kepada salah satu Nabi Allah yang diberi gelar, yaitu Abul Anbiya dan Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail, di mana keduanya adalah telah membuktikan ketaatan dan ketundukan sepenuhnya terhadap perintah Allah Azza wa Jalla, yang tepatnya di saat Nabi Ibrahim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melakukan pemotongan kurban dengan menyembelih putra semata wayangnya, putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang telah lama dan bertahun-tahun beliau itu nantikan kehadirannya. Maka dengan penuh ketaatan dan kepatuhan, Nabi Ibrahim bersedia melaksanakan perintah Rabb tersebut. Nabi Ismail juga tidak gentar mendengar perintah Allah. Ia rela menerima perintah itu dan meyakinkan ayahnya bahwa ia menerima perintah itu dengan ketaatan dan kesabaran yang sungguh. Peristiwa yang menakjubkan ini diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Firman Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni ajabahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah ta'ala insyaallah minas sabirin. Tatkala anak itu sampai berumur untuk sanggup berusaha dengan ayahnya Ibrahim, kemudian Ibrahim berkata, Anni ajabahuka fanzur maza tara. Qala inni ara fil manam anni ajabahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkan apa pendapatmu wahai anakku. Apa yang menjadi jawaban selaku anak? Nabi Ismail memberikan jawaban, Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, insyaallah minas sabirin. Insyaallah kamu ayahku akan mendapatiku orang yang sabar. Masyiral muslimin muslimat rahimakumullah, apa hikmah dari ujian yang harus kita ambil dari peristiwa, yaitu dari kedua tokoh leluhur kita ini, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail anaknya? Hikmah dan ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu untuk berkurban menyembelih putranya, adalah rasa keikhlasan di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan merupakan kunci untuk memperoleh ridha Allah. Jika kita melaksanakan ibadah tanpa didasari dengan keikhlasan,
niscaya ibadah yang kita lakukan akan menjadi sebuah kesia-siaan belaka. Rasul sallallahu alaihi wasallam ada menjelaskan dalam satu hadis, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan liwajhihi." Sesungguhnya kata Rasul, Allah tidaklah menerima kecuali amal itu, yaitu amal yang benar-benar berlandaskan keikhlasan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di samping sebagai momen, yaitu penyegaran ingatan kita terhadap peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut, Idul Adha ini juga merupakan hari raya yang identik dengan ibadah haji, yang merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, dan ini ditunaikan bagi orang yang mempunyai kemampuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sungguh Allah Maha Kaya dari alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Ibadah haji juga merupakan wujud ketaatan dan ketundukan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala selaku Rabb kita. Seperti yang kita ketahui, perjalanan ibadah haji harus ditempuh dengan sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan, pengorbanan, di mana kita juga harus rela berpisah dengan kampung halaman kita, dengan orang-orang yang kita cintai, berpisah dengan anak, berpisah dengan istri atau berpisah dengan suami karena melaksanakan perintah Allah. Kemudian di dalam pelaksanaan ini juga tatkala melelahkan, dari mulai ihram, wukuf, mabit, tawaf dan lain sebagainya, semua benar-benar adalah memerlukan semangat yang tinggi yang disertai dengan kedisiplinan dan kesabaran, yaitu untuk mencapai sebuah tujuan yang tidak lain adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Haji dan kurban adalah ibadah yang syarat dengan hikmah di dalamnya, yang tentunya harus kita lakukan dengan keteguhan hati dan keikhlasan jiwa. Itu harus kita ingat, harus didasari dengan keteguhan hati dan keikhlasan jiwa. Karena di dalamnya kita harus rela mengorbankan diri dan harta, yaitu untuk tujuan yang mulia. Namun di balik itu semua, yakinkan di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ganjaran pahala yang besar, yaitu bagi mereka yang menunaikan ibadah haji dan menunaikan pemotongan hewan kurban. Rasul sallallahu alaihi wasallam ada menjelaskan dalam satu hadis, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Kata Rasul, tidak ada balasan yang pantas bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji yang mabrur kecuali surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam satu hadis tentang balasan berkurban tersebut amat besar pahalanya dan munafaatnya. Kata beliau, "Ma amalin adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ila Allah min ikhraqid dami. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa as'ariha wa azlafiha." Tidak ada satu amalan yang dikerjakan anak-anak Adam pada hari raya Idul Adha ini yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan kurban. Maka sesungguhnya oleh karena itu kita perlu menyadari bersama, hewan itu nantinya akan datang pada hari kiamat, yaitu dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kukunya semua, dan kuku kakinya. Semuanya itu akan datang menjadi maslahat atau kebaikan untuk menolong kita, untuk menjadi bekal kita di hari akhirat nantinya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, yang kita anggap kadang di ketika pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang disebut dengan kuku, yang disebut dengan bulu-bulu, yang disebut dengan tanduknya adalah sampah. Tapi jelas di dalam hadis Rasul menegaskan kepada kita,
semuanya itu nanti akan menjadi kebajikan atau kebaikan untuk kita, yang menjadi penolong kita, yang menjadi pakaian kita, yang menjadi pahala untuk kita, akan sangat berguna kelak di hari akhirat kepada kita. Itu baru yang kita anggap sampah. Apalagi lah dengan hal-hal yang sangat bernilai, yaitu dari bagian daripada hewan kurban yang kita persembahkan sebagai jalan mendekat kepada Allah Rabbul Jalil, yang dagingnya, matanya, tulangnya, hatinya pasti lebih bernilai lagi untuk orang yang melaksanakan ibadah kurban ketika hidup di masa di dunia ini. Semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Allah pasti ganjar dengan pahala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, kesimpulan sekaligus penutup dari uraian khutbah kita di kesempatan Idul Adha yang berbahagia ini. Khutbah Idul Adha yang mengangkat tema di kesempatan ini adalah tentang kisah penuh hikmah, yaitu dari Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail yang diabadikan dalam ritual ibadah haji dan kurban. Kita harapkan lewat uraian khutbah ini semoga bisa menambah pengetahuan kita untuk sekaligus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa menurunkan hidayah Allah kepada kita, menambah keberkahan rezeki kita kepada kita semua hingga anak generasi kita, sehingga kita bisa menjalankan tugas mulia kepada Allah, yaitu benar-benar beribadah, benar-benar menghambakan diri kepada Allah Rabbul Jalil. Khususnya kita mampu melaksanakan ibadah haji dan ibadah kurban ke depan. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ketahuilah Allah sudah banyak memberikan nikmat yang banyak kepada kamu. Oleh karena itu bersyukurlah. Dengan bagaimana bersyukur? Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.